Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Ramadhani. Saya Sri Wahyuni. Saya Syahrawati. Adapun tujuan kami ingin membuat video ini ingin memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Adapun tema yang kami ambil yaitu peran sumber daya pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan negara. Mempersiapkan kekuatan pertahanan yang kuat dan handal merupakan sebuah keniscayaan bagi suatu bangsa yang menginginkan perdamaian. Karena dengan pertahanan yang kuat dan handal merupakan sebuah deterrent effect yang ampuh bagi negara lain untuk menahan diri melakukan kontrasi dengan Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah termaksud salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan menerapkan suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta untuk mencapai tujuan negara. Pertahanan yang bersifat semesta tersebut hakikatnya merupakan suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan peran dan fungsinya. Kemestaan dalam sistem pertahanan tersebut mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara dengan suatu nasional serta kesatuan pertahanan yang utuh dalam menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber daya pertahanan militer terdiri dari komponen utama. Yang pertama, komponen cadangan, komponen pendukung dan sarana dan prasarana nasional. Pendukung dan sarana dan prasarana nasional. Sedangkan untuk menghadapi ancaman non-militer, disusun sumber daya pertahanan militer yang terdiri dari unsur utama yang merupakan sinergi yang melaksanakan fungsi sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Sumber daya pertahanan militer lainnya adalah unsur lain kekuatan bangsa yang berperang, mendukung efektivitas dan efisiensi tugas-tugas unsur utama dalam rangka menghadapi ancaman non-militer. TNI merupakan komponen utama yang diperkuat dengan komponen cadangan yang dapat dimobilisasi sesuai dengan kuatan perundang-undangan. Namun demikian, hingga saat ini kesemestaan dalam pertahanan negara belum dapat berjalan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan landasan hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin dengan terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung yang didahului. Dengan adanya pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter nasionalisme bangsa. Ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya diatur lagi dengan undang-undang, padahal kesiapan pengelolaan sumber daya nasional dalam bidang pertahanan merupakan langkah strategis agar sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dapat terwujud dan diaplikasikan sehingga terbangun daya saing bangsa di bidang pertahanan dalam kancah internasional. Urgensi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk pertahanan negara. Bangsa Indonesia telah mencatat dalam sejarah sebagai bangsa yang patriotisme dan militer dalam mencapai tujuannya. Perang mempertahankan kemerdekaan adalah buktinya. Dalam perang mempertahankan telah terbukti bahwa kekuatan persenjataan dan pasukan profesional yang memiliki penjajah dapat dikalahkan oleh semangat dan persatuan seluruh rakyat yang didukung pengarahan seluruh sumber daya nasional mulai dari tentara, laskar rakyat, serta segenap sumber daya dan kemampuan yang dimiliki ditata dalam sistem bahu-membahu menjadi kekuatan pertahanan yang komprehensif. Pasukan militer profesional sehingga kesemestaan merupakan keunggulan yang harus tetap dipelihara, menjadi sistem baku bagi pembangunan kekuatan pertahanan negara. Penerapan penyelenggaraan komponen cadangan di negara lain. Komponen cadangan sudah lama ditetapkan di negara lain dan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kekuatan militer. Di negara lain, komponen cadangan dan komponen pendukung merupakan satu kesatuan disebut sebagai komponen cadangan. Masing-masing di negara di dunia ini
menggunakan istilah dan metode rekrutmen, pengorganisasian, tugas dan fungsi, cakupan materi undang-undang, dan subsubjek tentang cadangan pertahanan negara sesuai dengan karakteristik negara masing-masing. Contohnya, beberapa negara yang menggunakan komponen cadangan dalam bidang pertahanan negara antara lain yang pertama, Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini untuk menjadi komponen cadangan, seseorang warga negara diwajibkan untuk mengikuti minimal 39 hari pelatihan militer. Korea Selatan, di mana Korea Selatan ini menerapkan wajib militer bagi rakyat laki-lakinya. Hal tersebut diatur di dalam Konstitusi Republik Korea, Bab 2 ayat 39, yang mengharuskan setiap laki-laki berkewarganegaraan Korea Selatan yang berusia 18 hingga 35 tahun untuk mengikuti wajib militer, baik itu program militer aktif maupun non-aktif. Yang ketiga, Filipina, di mana Filipina ini komponen cadangannya dikenal sebagai Filipina meski dengan bahasa yang berbeda. Komponen cadangan unik yang disebut dengan AFGUS yang direkrut dari penduduk sipil biasa. Yang keempat itu Malaysia, di mana Malaysia pelibatan warga negara dalam bela negara dikenal dengan namanya Program Latihan Hikmah Negara PLKN atau Malaysia National Service. Landasan pembentukan bela negara merupakan wajib militer di Malaysia pada dasarnya sebagai upaya untuk menciptakan satu kesatuan sebagai warga negara Malaysia. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam rangka pelaksanaan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta yang akan melibatkan seluruh sumber daya nasional, maka melibatkan seluruh komponen sebagai bagian dari sumber daya nasional perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan agar kesiapannya dapat terwujud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama. Mencermati kondisi kesiapan sumber daya pertahanan saat ini dihadapkan pada hakikatnya ancaman sebagai dampak dan perkembangan lingkungan strategis yang berupa dengan cepat, maka perwujudan pengelolaan sumber daya pertahanan yang handal yang dapat meningkatkan daya saing bangsa terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya prasarana. Kesimpulan peran sumber daya pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan negara bahwa sejarah telah membuktikan sistem pertahanan semesta merupakan keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus dipelihara untuk menjadi rujukan serta sistem yang baku bagi pembangunan kekuatan pertahanan negara. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.